Sebentar ya. Sudah. Oke ya, udah masuk ya. Kita langsung saja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita di akhir pekan hari Sabtu ini kita tidak terasa satu minggu kita sudah belajar. Nah, sudah menuju akhir pekan aja ini ya. Kita belajar kembali dengan Pak Guru. Pelajaran apa ya? Pelajaran apa? IPA. Hari ini? IPA. Ya, sudah ada yang belajar? Sudah. Ya, alhamdulillah ya, sudah baca-baca. Itu lebih mending daripada belum sama sekali. Ya, nanti diterangkan Pak Guru malah tambah bingung. Kalau sudah baca kan nanti lebih enak diterangkan Pak Guru langsung mudeng seperti itu ya. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, ya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah semoga apa yang nanti kita diskusikan bisa bermanfaat dan juga bisa mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau mimpin berdoa? Aku, Mbak Vina. Oke, Mbak Vina coba yuk pimpin teman-temannya berdoa. Ya, Mas Dimas nanti ya. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islamil dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Semoga dengan doa kita bisa terhindar dari godaan setan ya, sehingga kita lebih fokus dalam belajar dan juga kita bisa mendapatkan pahala ya, selain mendapatkan ilmu juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya. Oke, untuk menyemangati kita dalam belajar kali ini kita menyanyikan lagu ya, Hari Merdeka. Nah, ini hari Selasa besok kita sudah merayakan hari kemerdekaan ya. Kita harus rayakan dengan senang hati, tetapi jangan terlalu berlebihan ya, karena kita masih dalam pandemi corona, sehingga perlu hati-hati, tidak boleh berkerumun ya. Kalaupun ada perlombaan nanti bisa jaga jarak ataupun bisa menggunakan masker. Tapi kalau makan kerupuk lombanya menggunakan masker susah ya. Ya harus dilepas dulu maskernya. Oke, itu. Kita nyanyi dulu Hari Merdeka bareng-bareng. Yuk mic-nya dinyalakan semua supaya kita semangat dalam belajar kali ini ya. Kita belajar IPA hari ini, oke? Hari Merdeka atau 17 Agustus ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Yuk. Hari Merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, itu lagu nasional ya, supaya kita tetap cinta kepada bangsa kita sendiri dan juga kita harus peduli terhadap nasib bangsa kita ya. Bangsa kita sedang sedih karena adanya pandemi corona ya, makanya kita harus membantu bangsa kita supaya tidak tambah banyak korban yang berjatuhan. Nah, itu kita harus menjaga ya, apalagi kita kalian masih anak-anak ya, rentan sekali terkena virus ya, batuk pun, pilek ya itu gampang sekali, apalagi virus corona ya, harus dijaga dengan baik
Supaya apa? Supaya kita tetap sehat dan kita bisa melakukan semua aktivitas yang kita inginkan ya, seperti bermain, dan apalagi nanti tanggal 6 September sudah mulai PTS 1 ya, harus dipersiapkan dari sekarang ya, supaya kita besok ketika akan mendekati PTS 1 sudah siap atau tidak kelabakan ya, sudah belajar, sudah siap dalam menghadapi tesnya. Oke. Ya, itu sedikit dari Pak Guru ya tentang PTS ya, tanggal 6 Pak Guru ingatkan lagi. Oke, kita langsung ke pelajaran IPA. Sudah dibukakah bukunya halaman 3? Sudah, oke. Pak Guru bacakan dulu ya kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu pelajaran IPA di tema 2 subtema yang pertama. Yaitu KD 3.5 mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian KD 4.5 yaitu menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi ya. Itu Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Maaf Mbak Desta. terlambat. Ya, nggak apa-apa ya. Itu kompetensi dasar yang kalian capai. Kemudian tujuan belajar kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat mengetahui pengertian dari energi, dapat mengetahui hukum kekekalan energi, dapat mengetahui macam-macam energi, sifat-sifat energi, dan juga manfaat energi untuk manusia. Selain itu juga kalian dapat mengetahui sumber energi yang ada di sekitar kita, seperti energi angin, dan juga potensi angin di Indonesia, cara kerja pembangkit listrik tenaga angin, kelebihan dan kekurangan dari PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, ya, atau angin. Singkatannya PLTB, bukan PLTA. Ya, PLTA itu pembangkit listrik tenaga air, ya, itu perlu diingat. Oke, sudah dibuka ya Mbak Desta, halaman berapa tadi? 3 ya? Semuanya sudah ya, sudah dibuka. Oke, ini kita belajar tentang energi. Energi itu apa? Yuk coba dibacakan semuanya itu. Energi adalah Halaman berapa Pak Guru? halaman 3. Adapun variabel yang mengukur Kemampuan tersebut adalah waktu dan misalnya dari usaha yang dilakukan energi tapi tidak memiliki ikatan dengan benda tersebut. Dalam kehidupan manusia membutuhkan energi untuk kelangsungan hidup sehari-hari tanpa adanya energi manusia atau makhluk hidup akan kesulitan dalam melakukan sesuatu. Energi tidak dapat diciptakan dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah atau dikonversi menjadi bentuk lain sesuai dengan hukum kekalahan energi dibagi menjadi dua. Energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Ya, cukup. Ya, oke, cukup ya. Oke. Energi itu adalah suatu kemampuan dalam melakukan kerja atau usaha, atau disebut juga kemampuan dalam melakukan suatu perubahan. Ya. Adapun variabel yang mengukur kemampuan tersebut adalah waktu dan besarnya dari usaha yang dikerjakan atau yang dilakukan. Energi itu merupakan satu bagian dari benda, tapi tidak memiliki ikatan dengan benda tersebut. Ya, bagian dari benda tersebut, tapi tidak berikatan dengan benda tersebut. Dalam kehidupan manusia, manusia membutuhkan energi untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Kita butuh sekali energi. Contohnya, kita mau makan, butuh energi? Mau makan butuh energi nggak? Butuh. Butuhnya di mana? Butuhnya di mana? Kalau kita mau makan, ya butuhnya ketika kita mau masak. Nah itu kita perlu energi. Energi apa itu kita mau masak? Energi apa?
ada gas ya, kita perlu gas untuk masak, kita perlu minyak tanah untuk masak. Nah, itu ya, sebelum makan kita butuh energi. Terus kemudian kalau kita pergi-pergi kemana-mana menggunakan kendaraan bermotor, ya, nah itu butuh energi tidak motornya? Bensin. Butuh bensin. Nah, butuh solar kalau bis atau truk ya. Nah, terus butuh pertamax, pertalit atau yang lainnya ya. Itu kalau kendaraan bermotor. Nah, itu kita tergantung pada sumber energi. Nah, di malam hari juga kita butuh energi. Energi apa itu? Gitu. Di malam hari. Nah, kalau kita tidak menyalakan itu, kita bisa. Nah, lampu ya. Lampu itu merupakan sumber energi ya, berasal dari listrik. Nah, kita perlu listrik ya di malam hari ataupun di siang hari ini. Kalau tanpa listrik ya, kita sangat bergantung sekali dengan listrik. Listrik itu dari mana asalnya, ada yang tahu? Enggak tahu. Dari mana, ada yang tahu? Wah, Mas Faris enggak tahu. Ya, listrik itu berasal dari minyak bumi. Ya, minyak bumi dikonversi atau dirubah ke dalam generator. Generatornya mengubah menjadi energi listrik seperti itu ya. Makanya listrik itu termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui karena bergantung pada bahan bakar. Nah, bahan bakar fosil ya. Bahan bakar fosil itu tidak bisa diperbarui, nanti lama-lama juga habis. Ya, makanya kita harus berhemat terhadap bahan bakar fosil. Itu contohnya bensin, pertamax, pertalit, solar. Nah, itu ya harus lepas dari itu sedikit demi sedikit. Nah, sekarang ada namanya hukum kekekalan energi. Tadi kalian sudah baca ya. Hukum kekekalan energi itu energi tidak dapat diciptakan. Kita tidak bisa menciptakan energi. Ya, selain itu juga energi tidak bisa dihancurkan atau dimusnahkan, tidak bisa. Tetapi hanya bisa diubah atau dikonversi. Dikonversi itu dirubah bentuknya, ya, menjadi bentuk lain sesuai dengan hukum kekekalan energi tadi, ya. Sesuai dengan yang tadi, hukum kekekalan energi namanya. Energi itu dibagi menjadi dua, yaitu energi yang terbarukan. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mbak Ara, ya, bergabung aja boleh, langsung dibuka halaman 3 ya. Itu energi dibagi menjadi dua, apa saja? Energi yang terbarukan, satu lagi energi yang tak terbarukan. Ya. Maksudnya apa energi terbarukan? Energi terbarukan itu energi yang bisa diperbarui terus setiap saat, tidak habis-habis, kesediaannya masih ada terus. Nah, contohnya apa? Ada 3 energi, ya, 3 energi yang bisa diperbarui atau tersediaannya berlimpah di alam. Ada yang tahu energi apa itu? Yang kesediaannya banyak? Enggak tahu. Ya, ada apa Mas Dimas? Matahari. Ya, betul. Salah satunya energi matahari. Matahari itu selalu ada, ya, tidak akan pernah habis. Nah, itu merupakan sumber energi alternatif atau pengganti dari energi minyak bumi. Nah, minyak bumi itu lama-lama habis atau tidak bisa diperbarui lagi. Nah, kalau sumber energi yang dapat diperbarui itu contohnya yang pertama tadi Mas Dimas, matahari. Yang kedua, energi apa itu yang bisa didapatkan kita berlimpah? Kita menghirup angin, betul. Angin kan berlimpah ya, tidak pernah habis. Satu lagi ada air, ya, air. Insya Allah tidak pernah habis selama masih ada tumbuhan. Ya, tumbuhan itu kan fungsinya menyimpan air. Nah, selama masih ada hutan atau tumbuh-tumbuhan lebat, insya Allah air masih berlimpah. Selain itu juga laut juga bisa menjadi energi alternatif ya sebagai pengganti energi dari fosil. Nah, itu.
Jadi energi yang terbarukan itu ada 3 ya. Yang pertama tadi matahari, yang kedua itu angin, yang ketiga air. Nah, itu. Nah, sekarang macam-macam energi. Ada berapa itu macam-macam energi? Energi Ya, kinetik. ada berapa totalnya? Ada 9 ya. Ada 9 energi yang kita ketahui, yang kita akan pelajari kali ini. Yang pertama ada energi kinetik atau energi gerak ya. Energi gerak itu apa? Coba Mbak Ara dibacakan Mbak, nomor 1 Mbak. Energi kinetik atau energi gerak? Energi kinetik atau energi gerak adalah jenis energi yang ada dalam gerakan atau energi yang berhubungan dengan pergerakan suatu benda. Makin besar kecepatan benda bergerak, maka makin besar pula besaran energi kinetik yang dihasilkan. Ya, itu energi kinetik ya, atau energi gerak. Energi yang ada dalam gerakan atau energi yang berhubungan dengan pergerakan suatu benda. Jadi semakin besar kecepatan benda berputar ya, itu maka makin besar pula energi kinetik yang dihasilkan. Itu namanya energi kinetik atau gerak ya. Kemudian yang kedua, coba tolong dibacakan Mbak Desta, energi potensial. Energi potensial adalah jenis energi yang dimiliki oleh suatu benda dikarenakan posisi atau kedudukannya terhadap suatu pada dasarnya. Semua benda di atas permukaan bumi memiliki energi potensial yang diakibatkan gravitasi bumi. Ya, gaya gravitasi itu apa? Gaya tarik bumi. Contohnya, kalau kalian melemparkan apa ya, yang ada apa ini? Nah, pensil, ya, pensil ke atas, berarti kan jatuh ke bumi. Nah, jatuh ke bawah, ya. Berbeda dengan kalau yang ada di luar angkasa. Nah, itu tidak ada gaya gravitasi namanya. Nah, di luar angkasa astronot itu ya bisa terbang, bisa melayang ya, karena tidak ada gaya gravitasi. Kalau di bumi itu ada, makanya setiap benda yang dilempar dari ketinggian, contohnya pensil, dijatuhkan dari lantai 1, lantai 2 itu pasti akan jatuh ke bawah. Karena ditarik oleh bumi, ada gaya gravitasi bumi namanya. Nah itu termasuk energi potensial. Contoh lagi buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Nah itu ada energi potensial. Jatuhnya itu karena ada gaya tarik bumi ya. Tidak mungkin kita belum tahu ya ada buah kelapa jatuhnya ke atas, nggak ada ya. Nggak, malah medeni nanti dikira ada hantu. Nah, dikira ada hantu ya, betul Mbak Ara ya. Semua benda yang di permukaan bumi pasti jatuhnya ke bawah ke tanah ya, karena ada gaya gravitasi bumi itu namanya. Iya, kalau melayang itu di luar angkasa. Kenapa melayang? Karena tidak ada gaya gravitasi. Ya, di luar angkasa sana tidak ada gaya gravitasi ya. Adanya gaya yang lain ya. Kalau di bumi itu ada gaya gravitasi bumi namanya. Itu kenapa astronot itu melayang dan tidak jatuh. Nah, itu seperti itu. Oke, yang ketiga, energi kalor ya ini ya, bukan kolor ya. Nanti kalor atau panas. Ya, coba dibacakan Mas Dimas, nomor 3 Mas. Energi kalor atau panas? Energi kalor atau energi panas merupakan jenis energi yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan suhu maupun perubahan zat wujud tertentu. Nah, ya, itu energi kalor ya atau energi panas. Itu jenis energi yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan suhu atau perubahan panas. Ya, contohnya itu kompor. Nah, kompor itu energi kalor ya atau energi panas. Itu bisa mengakibatkan perubahan suhu. Tadinya Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mbak Tata. Langsung dibuka aja LKS-nya ya, halaman 3 ya bukunya. Nah itu, kita belajar tentang macam-macam energi. Itu energi kalor atau energi panas.
Kemudian yang keempat, energi otot. Nah, otot ini, otot. Nah, ototnya. Nih, otot ya. Otot, tidak hanya di lengan, tapi di semua anggota tubuh, energi otot. Merupakan jenis energi yang berasal dari otot dalam tubuh manusia atau makhluk hidup lain. Manusia atau makhluk hidup lain bisa menggerakkan organ tubuhnya untuk melakukan kegiatan sehari-hari karena memiliki energi otot. Ya, otot ini punya energi. Ya, otot punya energi, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Terus yang kelima ada energi bunyi. Merupakan bentuk energi yang dihasilkan dari suatu benda yang bergetar ya. Contohnya kenapa kita bisa berbunyi, bisa mengeluarkan suara karena ada namanya apa yuk? Kemarin di sini ada apa? Di tenggorokan ada apa namanya? Pita suara. Pita suara, betul. Pita suara bergetar sehingga bisa menghasilkan bunyi. Nah, itu kita kembalikan lagi ke tema 1 ya. Kenapa manusia bisa bersuara? Karena ada pita suara yang bergetar. Getarnya pita suaranya seperti pita kaset ya. Kalau kalian dulu punya kaset musik, nah itu seperti itu pita kasetnya tipis sekali. Kemudian yang kedua adalah energi cahaya. Energi cahaya jenis energi yang diperoleh dari benda-benda yang mampu memancarkan cahaya yang bersinar. Contohnya tadi itu Mbak Ara tadi apa? Memantulkan itu ya cahaya. Nah, itu ada energi cahaya. Nah, silo banget tuh ya. Itu energi cahaya. Kemudian energi listrik, energi yang timbul karena adanya perpindahan muatan-muatan listrik. Energi listrik menjadi jenis energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, energi kimia. Energi kimia dilepaskan selama proses reaksi kimia. Energi ini dihasilkan oleh zat yang membentuk proses reaksi kimia untuk diubah menjadi energi tertentu. Contoh dari energi kimia apa? Ada yang tahu? Contoh dari energi kimia ada yang tahu? Minyak. Minyak apa? Minyak jelantah? Minyak tanah, boleh. Energi kimia itu minyak tanah, minyak bumi. Terus energi kimia contohnya makanan. Nah, itu energi kimia ya. Kita bisa makan ya, kita bisa menghasilkan energi ya, kita jadi kuat menghasilkan energi itu karena makanan. Nah, makanan ini yang menghasilkan sumber energi atau energi kimia. Penghasil energi kimia. Kemudian yang ke-9 energi nuklir. Nah, ini medeni banget ya, nuklir. Kita tahu nuklir itu berbahaya ya, kalau diledakkan bisa menghancurkan seluruh bumi. Energi nuklir itu adalah jenis energi yang dihasilkan dari proses reaksi nuklir. Reaksi nuklir terjadi di inti atom yang pecah atau bergabung menjadi inti atom yang lain dan partikel lain. Energi yang dihasilkan reaksi nuklir sangat besar sehingga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik ya, sebagai pembangkit listrik juga bisa. Sebagai pembangkit listrik bisa dan juga sebagai bom nuklir ya, itu yang dulu meledak menghancurkan Jepang ya, pada waktu itu Jepang menjajah Indonesia kemudian dibom atom. Nah, nuklir itu ya namanya. Kemudian yang ke-10 itu energi pegas. Energi pegas itu energi yang ada pada semua benda lentur atau elastis ya, contohnya per itu pegas ya, per. Terus contohnya di kasur ya, kasur yang ada pernya itu, nah itu akan mumbul, nah itu namanya energi pegas ya. Kemudian sifat-sifat, ya betul, sifat-sifat energi ada berapa? Sifat-sifat energi ada 4. Ya betul, sifat energi ada 4. Yang pertama apa? Transformasi. Yang pertama apa? Transformasi energi. Yang kedua, transfer energi. Yang kedua, transfer energi dapat. Yang ketiga, dapat dipindahkan. Energi adalah akal. Yang keempat. Nah, itu sifat-sifat dari energi ya. Transformasi energi itu apa? Transformasi energi itu maksudnya energi itu bisa diubah dalam bentuk yang lain. Itu seperti tadi hukum kekekalan energi ya, tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tapi bisa
diubah ke bentuk yang lain. Sebagai contoh, energi panas pembakaran menjadi energi mekanik mesin. Contohnya di kendaraan bermotor ya, energi panas ya berasal dari pembakaran bensin ya, kemudian dirubah menjadi energi mekanik mesin, jadi bergerak motornya. Kemudian yang kedua adalah transfer energi. Transfer itu pindah ya, contohnya ayahmu mau transfer ke kakakmu, transfer berarti pindah. Transfer uang ya, berarti berpindah. Energi panas dari suatu material atau tempat dapat ditransferkan ke tempat atau material yang lain. Sebagai contohnya pemanasan air pada panci. Nah, contohnya kamu tadi pagi atau ibumu tadi pagi memasak air di dalam panci. Kamu megang panci, panas apa dingin? Kalau sudah dinyalakan? Panas ya, itu adalah perpindahan energi dari api ke ke pancinya. Nah, itu adalah transfer energi namanya. Terus kemudian api, kalau kalian pernah berkemah, ya kalau ada yang pernah berkemah, ya kalau membakar api unggun tidak perlu dekat, tapi dari jarak jauh pun bisa terasa panas. Ya, itu transfer energi juga sama. Kemudian yang ketiga adalah energi dapat dipindahkan ya dari benda lain oleh suatu gaya yang menyebabkan pergeseran. Dalam hal ini sering disebut dengan energi mekanik ya. Ini dipindahkan dari benda lain. Terus yang keempat, energi adalah kekal, abadi, kekal selamanya abadi ya. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Itu tadi namanya apa? Hukum kekekalan energi ya, tadi sudah dibahas di depan. Terus kemudian manfaat energi. Halaman berapa Pak Guru? Pak Guru. Pak Guru. Aduh, putus. Ya, oke. Manfaat energi ada berapa? Ada 4 ya. Ada 4, apa saja itu? Coba yang pertama, energi matahari. Energi gerak atau mekanik, energi cahaya dan dari matahari, energi listrik diubah menjadi berbagai energi yang lain. Oke, energi matahari itu bisa diubah menjadi energi listrik. Contohnya menggunakan sel surya, ya, sel surya. Nah itu yang paling bawah di halaman 3 apa ya? Halaman 4 itu. Ya, yang tadi lanjutannya halaman 4 ya, yang terakhir itu. Nanti sebelum kita jawab pertanyaan. Energi matahari diubah menjadi energi listrik. Nah, tadi menggunakan panel surya. Kemudian energi gerak atau mekanik dihasilkan oleh angin dan air ya, itu menggunakan kincir angin atau kincir air. Energi cahaya dari matahari diubah menjadi kimia. Cahaya dari matahari jadi kimia juga bisa. Terus kemudian energi listrik diubah menjadi berbagai energi yang lain untuk kebutuhan manusia. Banyak ya. Kalau energi listrik itu dirubah menjadi energi panas. Contohnya apa? Energi listrik dirubah jadi energi panas. Contoh alatnya apa? Setrika. Kita tancap setrika, betul. Tancapkan listrik jadi panas. Satu lagi, kompor listrik. Ada ya kompor listrik ya. Kompor listrik itu dimasukkan ke stop kontak listrik, nanti tombolnya bisa dinyalakan, bisa untuk memasak. Nah itu, betul. Terus kemudian energi listrik jadi energi bunyi. Contohnya apa? Jadi bunyi, ya bel, ya ting dong. Nah itu kan, ya radio juga bisa. Bel, radio. Mesin cuci itu ada suaranya ya, tapi cenderung ke gerak. Nah, listrik berubah jadi gerak, itu mesin cuci. Itu ya. Energi listrik jadi energi gerak, contohnya kipas angin, mesin cuci, ya itu. Tadi TV ya, TV itu bisa energi ya, energi cahaya juga bisa, energi bunyi juga bisa ya kalau TV. Bisa dua-duanya cahaya karena menghasilkan cahaya. Oke, yaitu
Tadi energi ya, tentang energi. Yuk sekarang kita kerjakan. Ada yang sudah mengerjakan? Belum. Oh, belum. Oke, sekarang kita kerjakan bareng-bareng ya. Coba Pak Guru tolong bacakan nomor 1. Apakah artinya energi bersifat kekal? Literasi sains. Ya, tadi maksudnya apa tuh energi bersifat kekal? Ini tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Betul, itu namanya hukum. Hukum apa namanya? Aku di buku. Boleh di buku nggak apa-apa. Itu namanya hukum kekekalan energi. Ya, Pak Guru belum share screen ya? Bentar, Pak Guru share screen dulu nih. Lupa Pak Guru. Share screen. Oh iya, belum di share screen Pak Guru lupa. Sudah terlihatkah? Belum. Belum. Oke. Sudah. Belum. Oke, sudah ya. Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Ini di halaman 4. Oh, lo kecil sekali. Kecil banget. Kecil banget ya. Ya, sebentar. Pak Guru gedekan dulu. Ini aja. Aduh, hang. Komputernya Pak Guru error. Ya, sebentar ini. Komputernya Pak Guru error. Kecil banget. Ya, sebentar. Pak Guru besarkan ya. Oh, segini. banget. Oke, nggak apa-apa. Supaya kalian tidak terlalu dekat ya. Ya. Halaman 4 yang nomor 1. Oke. Apakah artinya energi bersifat kekal? Tadi kita hubungkan dengan hukum kekekalan energi. Ya. Iya. Berarti energi artinya energi tidak dapat diciptakan. Boleh di buku, boleh di LKS ya. Kayaknya di buku deh. Di LKS hanya terlalu kecil tempatnya. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah. Hanya dapat diubah dari energi 1 ke energi lainnya. Kita hubungkan dengan hukum kekekalan energi. Ya, jadi hukum kekekalan energi itu artinya energi itu bersifat kekal atau abadi selamanya. Ya, energi tidak dapat diciptakan Halo, masih terdengar? Masih ya, baru sempat terpental apa ini ya. Ini juga. Sudah belum? Belum. Oh, belum. Oke, ya ada yang belum, ada yang sudah. Belum. Kita lanjutkan saja ya. Yang belum diselesaikan dulu. Mengapa energi listrik penting bagi kehidupan manusia? Karena sebagian besar aktivitas manusia menggunakan listrik. Nah, ini kenapa listrik penting? Karena sebagian besar aktivitas manusia itu menggunakan listrik. Ya. Contohnya memasak nasi,
Contohnya lagi, menonton TV, butuh listrik ya, ngecas HP, tuh, lampu. Nomor 1 sudah ya, nomor 1 ya. Nomor 2 aku belum. Ya, oke, di nomor 2. Oke, Pak Guru akan nomor 3. Sebutkan sifat-sifat energi. Nah, ada 4 tadi ya. Transformasi energi. Ya. Transformasi energi. Yang pertama. Yang kedua, transfer energi. Yang ketiga, energi dapat dipindahkan. Energi dapat dipindahkan. Satu lagi, energi adalah kekal. Nah, tadi sifat-sifat dari energi itu transformasi energi, transfer energi, energi dapat dipindahkan. Contohnya tadi ya, waktu memasak nasi, waktu memasak air. Oh ya, dari energi panas kompor berpindah ke pancinya. Energi adalah kekal. Sudah nomor 2? Sudah tinggal nomor 3. Ya, tinggal nomor 3 ya. Pak Guru lanjutkan ke nomor 4. Ya, ke nomor 4. Mengapa kita harus menghemat energi? Agar cadangan energi tidak cepat habis. Kenapa harus berhemat? Agar cadangan energinya tidak cepat habis, khususnya energi yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya ada minyak bumi, ada batu bara, ya karena minyak bumi dan batu bara itu terbuat dari fosil. Kalau minyak bumi itu terbuat dari fosil hewan-hewan purba yang lama, yang terpendam jutaan tahun yang lalu di dalam tanah, itu menghasilkan minyak bumi. Sedangkan batu bara itu dari fosil tumbuhan. Ya, oke. Aku belum. Ya, nomor 3 sudah ya, nomor 3 ya. Nomor 4, monggo yang belum silakan. Nomor 3 belum. Oh, nomor 3 belum. Oke. Nah, ini. Nomor 5, mengapa semua benda yang berada di atas permukaan bumi memiliki energi potensial? Tadi apa? Dipengaruhi oleh apa? Energi potensial. Kenapa kelapa bisa jatuh ke bawah? Gravitasi bumi. Iya, betul. Karena ada gravitasi bumi. Tuh ya, kenapa bisa jatuh? Karena ada gravitasi bumi. Sudah. Oke. Yang sudah bisa belum dibuka. Aku nomor 4. Ya, yang sudah bisa dibuka bukunya halaman 19. Ya, kita belajar tentang energi angin. Sumber energi yang ada di sekitar kita ya. Angin itu termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbarui. Artinya apa? Artinya angin itu selalu tersedia dan tidak akan habis digunakan.
Itu. Udah. Angin memiliki banyak peranan dalam kehidupan. Pada proses hujan, angin membuat awan bergerak ke berbagai wilayah di atas daratan. Ya, itu fungsinya angin pada proses hujan. Sehingga banyak wilayah yang terhindar dari kekeringan. Nah, sekarang potensi angin di Indonesia. Nah, kenapa Indonesia itu banyak membuat PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Contohnya di Sidrap. Ya. Sudah semua ya? Oke. Pak Guru stop share. Sudah. Oke, sudah semua. Ya. Sekarang dibuka bukunya. Halaman 19 sudah. Ya, tadi sedikit ya Pak Guru jelaskan tentang energi angin atau energi bayu. Potensi angin di Indonesia itu cukup besar, ya. Contohnya di Sidrap itu kapasitasnya 75 megawatt. Nah, untuk pengganti listrik, ya. Terus di mana lagi tuh? Negara Eropa yang dimaksud itu memiliki memiliki tenaga angin seperti Jerman, Spanyol, Italia, Prancis. Ya, itu juga banyak memiliki tenaga angin. Nah, di Sidrap dan Jeneponto di Indonesia ya, wilayah lain juga memiliki potensi sumber energi angin. Contohnya di Lebak dan Pandeglang, Sukabumi, Lombok juga ada ya, PLTB. PLTB singkatannya apa tadi? Pembangkit Gunung. Pembangkit listrik ya, tenaga bayu. Tenaga bayu ya, bukan PLTA singkatannya. Kalau PLTA kan pembangkit listrik tenaga hanya apa? Pembangkit air ya. Kalau air itu PLTA. Kalau PLTB pembangkit tenaga bayu. Cara kerjanya pembangkit tenaga bayu ini, cara kerjanya ada beberapa komponen, ada 7 komponen. Ya, ada generator, ada blade atau blades, tulisannya blades ya. Terus ada rotor, ada controller. Izin mau ke toilet dulu. Ya, silakan. Ada gearbox, yang kelima, yang keenam ada nacelle, dan juga ada anemometer. Nah, itu nanti kalian bisa baca sendiri ya. Itu. Terus ada kelebihan dari pembangkit listrik tenaga bayu. Ada kelebihannya ada 3. Ya, kelebihannya itu berasal dari sumber energi baru yang terbarukan atau EBT. EBT itu energi baru terbarukan. Kemudian merupakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan, juga pembangunan turbin angin yang tidak memakan banyak ruang. Ya, tidak makan banyak ruang, tidak makan tempat. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Ya, kekurangannya apa? Kalau kita membuat PLTB, pasti biayanya mahal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sumber daya mengikuti arus dan waktu. Ya. Kemudian yang ketiga, dapat mengancam ekologi satwa, terutama burung. Ya, burung bisa kesampluk. Ya, dari kincir angin yang berputar, nanti kalau ada burung situ bisa nyampluk ya, bisa mati malah. Ya, itu kelemahan dari pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Ya, itu. Kalian bisa pelajari sendiri ya di rumah, bisa baca-baca lagi, kemudian bisa menjawab pertanyaan di bawahnya itu di halaman 20. Ya, nanti kalian bisa sesuai dengan bacaannya ini, gampang ya, seperti tadi yang Pak Guru jelaskan di depan, itu ada semua jawabannya di bacaan tentang pembangkit listrik tenaga bayu. Ya, itu nanti kalian bisa belajar sendiri. Oke, itu mungkin ya pelajaran IPA di tema 2, subtema yang pertama. Ya, kenapa, Mbak Tata? Ya, nanti kalian bisa kerjakan tugasnya di WA group, nanti Pak Guru kirimkan linknya. Ya, itu. Dan untuk latihan juga, kalian bisa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKS, dalam buku. Ya, sudah selesai ini ya. Alhamdulillah kita IPA, kita belajar tentang tadi energi yang terbarukan dan juga energi angin ya, sekilas tentang energi angin. Pak Guru ada urusan apa?
Kenapa? Ada Pak Guru apa? ada urusan. Ya, ini Pak Guru mau ada lokakarya nanti jam 8 ini ya, harus lokakarya daring ini. Harus lokakarya daring ya. Makanya Pak Guru beri tugas nanti kerjakan di di WA group nanti ya, sesuai dengan yang Pak Guru kirim linknya. Kemudian nanti kalian juga bisa untuk pemahaman lebih lanjut bisa kerjakan di buku ya, di buku LKS-nya tadi ya. Bisa baca-baca, bisa mengerjakan juga. Oke, sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru mau tanya kalian belajar apa ini hari ini dengan Pak Guru? Belajar IPA apa? Energi, sumber energi yang ada di angin. sekitar kita. Iya, betul. Dan juga sumber energi angin ya, energi yang terbarukan. Macam-macam energi. Macam-macam energi, sifat-sifat energi. Sifat-sifat energi. Hukum kekekalan energi. Ya, hukum kekekalan energi itu ya. Terus kemudian kelebihan dan kekurangan dari pembangkit listrik tenaga Bayu PLTB ya, itu kita belajar itu. Oke, sekian dari Pak Guru. Terakhir kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita kerjakan hari ini bisa mendapatkan pahala dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Siapa yang memimpin berdoa? Ya, tadi Mas Dimas ya. Ya, tadi Mas Dimas sudah tuh ngacung ya. Yuk, dipimpin teman-temannya Mas Dimas. Siap, gerak, Miss. Mulai. Selamat bermalam minggu ya, istirahat dulu sejenak. Besok kita hari Senin ketemu lagi ya dengan pelajaran dan jamnya nanti di WA-an dengan Pak Guru ya, seperti biasa di WA group. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu, selamat mengerjakan, jaga kesehatan. Jangan lupa tanggal 6 September kita melaksanakan penilaian tengah semester yang pertama. Ya, jangan lupa belajar juga ya. Dipelajari lagi pelajaran yang sebelum-sebelumnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu hari Senin. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat bermalam minggu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Guru.